di Karata. Ketika jamnya Tarekat berdiri 57, Am yang sekarang haji bersih masih usia 10 tahun. Karena ada kelahiran tahun 47. Niku. Terus nopo yang dados kersanipun kita 4 tahun yang lalu ada mau bedah sejarah yang dibawa oleh Pak Al-Rawi. Pak Al-Rawi ingin memasukkan Mbah Nawawi masuk di pendirian dan tantang rekam itu tidak masuk kalau menurut saya, dan itu mendiskusi panjang Pulau Kalki Al-Rawi di Berangin. Saya menolak. Kalki Al-Rawi juga tidak bisa menyatakan hujah karena benang merahnya itu Mbah Ki Al-Rawi di 82 DPR Golkar. Berarti Ki Al-Rawi ada kemungkinan Mbah Nawawi cukup dia ikut dalam para Ki Al-Rawi kepingin masuk di fase kedua ramanya ke pendidikan. Padahal buat kendara. Si fase pertama Kiai Nawawi ya. Derek. Tapi yang kedua tidak. Cuma struktur masuk di kepengurusan yang bertahun-tahun masuk. Jadi hanya itu riset secara personal tidak banyak. Dan memang kalau 84 ketika muktamar Jasman di Paiton, NO-nya di Pondok, tempatnya bagian Kiai Ashabul Arifin, Jasmannya di Paiton, dekat lah, kira-kira 5 kilo. Tadi itu pulau menderek itu, menderek sejian, sekretariatan, urusi, administrasi, kamar, dalam. Kalau kamar yang di Python itu 89-nya di Merangin. Kalau menakan 90 menakan pon dolakan jauh usia sekitar 60 kita pulau daerah-daerah khidmat dan akomodasi kamar kalau pulau 94 kamar di Malang. Di Merangin itu ketika muktamar tahun pertama disinggung juga tentang pendiri Jasman. Ya hanya 3 orang. Di Muslim, Pak dan Paulus dimasuk. Artinya 3 orang bukan di muktamar di Merangin tahun Walaupun saya yang terpilih hanya Mbah Kiai Abdullah Ali. Kemudian wakil rakyatnya Mbah Kiai Ahmad Mustafa. Mujizatnya masih tetap tahun 94 di pertengahan ini Jasman meninggal antara tahun 1991 ke 92 Jasman meninggal sekaligus sudah sebentar terakhir sampai muktamar 94 di Malang. Nah itu di Malang itu RSM-nya terpilih sebagai muktamar terakhir. Mujizatnya tetap dipakai oleh sekjennya Ki Abdul Rahim, katibnya Ki Abdul Rahman. Kang periode pertama itu pendiri Periode pertama terpilih Pak Tujuh. Pertama Ki Muslim Abdul Rahman Bragen, Ki Masruhan Bragen, Ki Hafid Rendang, Ajeng Pati Gerobokan. Yang kelima Kiai Nawawi Merisa. Kiai Al-Rawi juga memasukkan lagi di 57 itu Kiai Berjan siapa, tapi menurut saya tidak masuk. Berjan hanya Kiai Nawawi. Allahu Akbar. Ternyata seperti itu permainannya. Allahu Akbar. Dengan cara seperti itu, kemungkinan besar dia ingin menjadi seorang ketua, tapi dengan cara yang keji,
memframing, memfitnah orang lain dan menjatuhkan orang lain. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Janganlah seperti itu, saudaraku ya. Memframing Abah Lutfi katanya membelokkan sejarah Jatman. Membelokkan sejarah Jatman dan pendiriannya pun dirubah. Dan ternyata tidak seperti itu. Padahal yang dijelaskan oleh Pak Kiai tadi itu pendirian Jatman ada dua fase, teman-teman ya. Fase pertama dan fase kedua. Dan kemudian ayahnya Kiai ini ingin dimasukkan oleh dia ke struktur atau ke tokoh pendiri Jatman, tapi ditolak sama Kiai yang tadi. Akhirnya kata beliau ada perdebatan yang sangat panjang dan sampai sekarang belum selesai dan masih dendam, mungkin ya, masih dendam, sehingga memframing bahwa yang membelokkan sejarah adalah Abah Lutfi. Dan ternyata yang membelokkan sejarah itu ya gitulah, dia sendiri yang ingin begitu. Jadi untuk teman-teman Kak Zep semuanya di sini, jangan terbawa isu, jangan terbawa framing dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Ingin maju ke depan tapi menjatuhkan orang lain, ingin naik tapi malah menjatuhkan orang lain. Itu nggak bener, itu udah nggak boleh itu. Katanya ngaku berthariqah tapi tidak berthariqah. Karena guru saya pernah bilang, banyak orang yang berthariqah tapi tidak berthariqah. Artinya berthariqahnya hanya di mulut saja, tidak dengan perbuatan, tidak dengan hati, hanya nama besar, hanya mengaku-ngaku sebagai berthariqah tapi aslinya tidak berthariqah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya. Jadi kalau mau seperti itu nggak usah berthariqah lah. Buat apa? Kalau masih ada iri hati, ada dengki terhadap orang lain, atau menjatuhkan orang lain, atau memfitnah orang lain, jangan begitu ya. Nggak usah berthariqah-thariqahan kalau begitu, nggak jelas, nggak akan bermanfaat. Padahal berthariqah itu salah satu jalan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mah salut sama ketua atau siapa, Syekh Soleh Basalamah ya, Brebes, luar biasa, Masya Allah. Tidak pernah kuar-kuar begini, tidak pernah kuar-kuar begitu. Beliau salah satu muqaddam Indonesia nasional dari Thariqah Tijani. Orang hebat ya, orang hebat beliau. Beliau bersama-sama dengan para kiai, bersama-sama dengan para habaib, bersama-sama dengan orang-orang atau pengikutnya. Masya Allah luar biasa. Dan tutur katanya Masya Allah lembut. Syekh Soleh Basalamah itu panutan saya di antara kiai-kiai yang lain ya. Jadi jelas sekarang siapa yang membelokkan sejarah, Abah Lutfi apa beliau, apa dia ya. Sekali lagi, yang mau membelokkan sejarah itu Abah Lutfi apa dia. Kuar-kuar Habib Lutfi ini begini membelokkan sejarah Jatman. Ternyata faktanya tidak seperti itu. Dan Abah Lutfi menjadi korban fitnah oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan akhirnya para pendukungnya senang karena beliau ada sebagai tokoh besar. Beliau sebagai tokoh besar, sehingga para pembencinya Abah Lutfi ini semakin ngelunjak, begitu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya jangan seperti itulah, tolong. Kalau memang mau maju ke depan, ayo maju dengan bersih. Gak usah begitu, gak usah menyingkirkan orang lain. Maksudnya dengan sangat keji seperti itu. Yuklah profesional. Kalau memang mau jadi ketua, ayo silahkan tanding di mana, di muktamar nanti, begitu ya. Masya Allah wa tabarakallah. Heran sama orang-orang seperti itu ya, ngakunya berthariqah tapi tidak berthariqah.
Ngakunya pengamal torikoh, tadi dia tidak diamalkan ilmu torikohnya. Hanya sebatas nama besar torikoh saja. Malu saya lihat seperti ini. Allahu Akbar. Barakallahu fikum.